Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ibu di mata pelajaran yang berbeda, yaitu Sistem Informasi Geografis atau disingkat SIG. In English is Geographical Information System or GIS. Oke, langsung ya biar cepet. Ketentuan mata pelajaran SIG, kalian harus tetap sopan santun. Walaupun kita PJJ online, kita harus tetap sopan santun, oke? Dalam berkata, dalam share gambar, dalam share apapun itu, harus tetap menjaga etika, oke? Kalau ingin bertanya, silahkan langsung WA pribadi Ibu ataupun WA grup. Untuk tugas, laporan praktikum harap dikumpul tepat waktu ya, supaya tidak menumpuk-numpuk. Jadi kalau tidak mengumpulkan tugas satu, nanti kalau kurang nilainya gimana? Kalian sendiri yang rugi, nggak naik kelas. Kalau nilainya kurang dari KKM ya kan, nilai-nilai kan sekarang dari PJJ online semua, dari nilai rapot. 30% konsep, 70% praktek. Tes atau ujian sebisa mungkin dikerjakan sendiri aja ya. Itu untuk menilai kemampuan kalian. Jadi kalian tidak mampu pun nanti bisa diulang lagi. Yang terjelas disiplin dan tanggung jawab itu paling penting, serta positive thinking. Oke, yang dipelajari dalam mata pelajaran SIG, Ibu gedein, pakai ini aja. Yang pertama, mengetahui dan memahami konsep SIG. Di antaranya ada pengertian SIG, komponen SIG, pengenalan software. Software yang kita pakai di kelas 11 ini mungkin pakai GIS aja ya. Nanti kalau waktunya cukup kita belajar ArcGIS juga. Yang kedua, memahami dan menyajikan data spasial dan non-spasial. Ini antara lain pengertian data spasial dan non-spasial itu sendiri, terus sumber data spasial dan non-spasial, gimana cara mendapatkannya, terus menampilkan data spasial dan non-spasial dalam SIG, sampai layout dengan software ini ya. Yang ketiga, menganalisa dan menyajikan kebutuhan data spasial. Kebutuhan data spasial dari beberapa instansi. Jadi ini nanti kita praktek juga. Yang keempat, menganalisa dan menyajikan kebutuhan data non-spasial. Ini juga sama, data non-spasial dari berbagai instansi atau bidang ya. Contoh-contohnya dan prakteknya gimana. Yang kelima, menerapkan penggunaan sumber data spasial dan non-spasial. Praktek cara membuat peta kontur, kita kan membuat contoh itu. Oke, nanti setiap 2 kali materi ini selesai, kita ulangan harian pertama. Ini 2 selesai, kita ulangan harian ketiga. Terus ada mid semester juga kan. Oke, ini di semester 1 ya, nanti semester selanjutnya ada lagi. Oke, lanjut. Langsung masuk ke pertemuan pertama, konsep sistem informasi geografis. Yang benar geografis ya, bukan geografi, bukan geospasial. Oke. Tujuan pembelajaran di pertemuan pertama kali ini adalah 1. Memahami konsep sistem informasi geografis, memahami komponen SIG, mengetahui aplikasi SIG dalam kehidupan sehari-hari, dan perkenalan software yang digunakan dalam SIG. Nanti kita nggak tahu kita cukupnya sampai seberapa, nanti kita cukupkan. Kalau misalnya ini nggak cukup, buat pertemuan berikutnya saja, oke? Kegedean, Bu kecilin. Nah, ini keterkaitan antara ilmu SIG, PJ, surveying, dan kartografi. Untuk PJ sendiri, panjangannya adalah penginderaan jauh. SIG itu tadi sistem informasi geografis. Surveying itu kelas 11 STG, 12 juga STG. Survei terestris geospasial. G-nya kayaknya itu. Terus kartografi itu di kelas 10 kita masuk ya, PSP pun ada kartografi. Terus gambar teknik, belajar membuat peta yang diwarnain itu kemarin termasuk kartografi.
Terus kita kan survei lapangan PSP kemarin, kita membuat skate kan, itu skate, terus grafik dengan etiket itu sama, ini belajar kartografi juga. Nah, keempat ilmu ini ada diikat oleh ini matematika dan logika. Ya, makanya ada kita sampai kelas 12 itu belajar matematika juga. Tentunya di matematika ada logika juga kan. Tapi yang mendasari lagi adalah ilmu fisika, ilmu-ilmu hayati, dan ilmu-ilmu sosial. Makanya di kelas 10 juga ada ilmu fisika. Hayati nggak ada ya, biologi ya. Pokoknya itulah semua, pokoknya berkaitan. Jadi nggak ada yang nggak berguna, semua berguna ilmunya. Nah, ini Bu mau cerita ini. Kelas 10 kemarin kita melakukan beberapa praktek pengukuran tanah dalam PSP kan. Hasil yang kita dapat adalah sketch gambar yang lengkap dengan arah orientasi dan keterangannya. Itu merupakan sebuah contoh dari peta sederhana. Pada mapel gambar teknik juga banyak tugas berupa peta daerah lengkap dengan legendanya, warna-warnanya, unsur-unsur yang ditampilkan. Itu sekaligus kalian tuh menghafalkan unsur-unsur sebuah peta gitu. Terus sejak kalian 10, kalian juga sudah diperkenalkan dan dilatih untuk membuat peta. Peta yang kalian gambar pada kelas 10 merupakan peta sederhana dan digambar secara manual atau secara kartografis. Di kelas 11 ini, kita akan mulai menggunakan teknologi untuk menggambar sebuah peta dengan menggunakan alat digital, yaitu PC atau laptop. Maka Ibu sangat berharap di kelas 11 ini kalian sudah memiliki laptop untuk menunjang pembelajaran kita saat ini. Nah, tapi kalau misal kalian belum punya, nggak masalah, nanti insya Allah bulan Agustus kita mulai belajar di sekolah ya, tapi sistemnya shift, jadi separuh-separuh. Lagi pula komputer di sekolah juga cuma ada 15. Oke, lanjut. Ini perbedaannya antara kartografi dan SIG. Antara pengumpulan datanya sama aja, ini foto udara survei, foto udara citra dan survei-survei, tapi yang kartografi biasanya manual, jadi hard file gitu. Kalau SIG bisa soft file, bisa hard file. Pemrosesan datanya sendiri juga sama, tapi kalau kartografi ini linear, kalau SIG itu sirkular. Sirkular itu gimana? Jadi itu dari proses input, proses nggak langsung output, tapi bisa jadi kita ada kelanjutannya lagi. Beda kartografi, kita membuat peta, processing, kita gambar, terus udah kan, jadi itu linear satu aja gitu loh. Kalau SIG beda, kita bisa mengolahnya lagi, produksi peta. Nah, ini langkah akhir kecuali jika untuk reproduksi. SIG tidak selalu langkah akhir, peta dapat digunakan untuk diproduksi lagi. Hasilnya sama, peta-peta semua. Untuk subsistem input sendiri, kartografi manual ya, digambarkan di kertas, sumbernya sama. Ini kalau SIG direkam pada komputer, sumbernya juga seluruh sumber dari kartografi ditambah grafik garis digital, DEM, ortofoto digital, basis data digital gitu, dan lain-lain. Subsistem pengolahan datanya, titik, garis, dan area digambarkan pada kertas dengan simbol. Pencarian dilakukan secara sederhana dengan pembacaan peta. Nah, kalau ini sesuai dengan koordinatnya kalau SIG. Terus tabel atribut terkait dengan pasangan koordinat. Pencarian dilakukan dengan teknik pencarian. Subsistem manipulasi dan analisis data spasial. Ini kalau yang kartografi kan membutuhkan penggaris ya, karena manual kita di gambar teknik juga pakai penggaris, pakai mal, itu semua masuk ke dalam ilmu kartografis. Jadi manual semua, hasilnya hard file. Kalau SIG kita bisa menggunakan komputer untuk semua pengukuran. Bahkan kita bisa mengukur luas suatu daerah, panjang suatu daerah, titik tinggi sekalipun kita bisa menggunakan SIG. Keren kan? Ini definisi
SIG.